Ustadz, kalau Masyumi ini kan terkenal, kalau lihat sejarah Masyumi, ya partai Masyumi ini partai yang dulu Daniel Lev bilang, begitu tahun 66 itu Masyumi tidak diberi hak untuk hidup lagi, apa kata Daniel Lev? Pak Harto tidak punya lawan tanding, ini pemerintahan pasti jadi otoriter. Ya, otoriter. Karena Masyumi itu dalam perjalanan sejarah itu dikenal sebagai partai yang kuat sekali pro konstitusionalisme, pro transparansi, pro akuntabilitas, pro akuntabilitas, pro transparansi, pro responsibilitas. Itu Masyumi dalam sejarah. Kalau kita lihat dari segi perspektif pemikiran konstitusionalisme gitu, dan itu diakui oleh Daniel Lev, seorang Indonesianis dari Amerika Serikat. Itulah akibatnya dengan tidak merehabilitasi. Itu dia. Sehingga dia bisa leluasa. Leluasa, karena dia tidak punya lawan tanding. Bung Karno tidak ada lawan tanding mengoreksi. Gitu. Ya. Nah, itu yang membuat itu juga sehingga kalau kita mau lihat ya. Kenapa kekuasaan itu memusat kepada Bung Karno? Ya karena tidak lawan tanding. Sejak Masyumi dipaksa membubarkan diri tahun 60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, teman-teman kita, para pengurus Partai Masyumi seluruh Indonesia dan juga para diaspora di seluruh dunia, kita berharap semua terus menyaksikan acara kita. Pada hari ini, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik. Ini hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pilkada di Kabupaten Serang dalam hal ini yang tampil adalah istri dari seorang menteri, yaitu Yandri Susanto, Menteri Desa. Dan kita ketahui MK memutuskan untuk PSU, pemungutan suara ulang ya, di Kabupaten Serang. Itu bagian dari 24 kabupaten kota yang di PSU-kan oleh MK. Karena beberapa sebab, karena beberapa hal. Kita akan bahas soal Serangnya, ya dalam hal ini cawe-cawenya menteri untuk pemenangan istri, yaitu Ratu, ya terkenal di sana di Serang, Ratu, Ibu Ratu, yang kemudian dibatalkan atau mungkin di PSU-kan oleh Mahkamah Konstitusi. Di daerah lain ada beberapa juga, misalnya itu di Banjarbaru di Kalimantan Selatan, kemudian ada 4 Lawang di Sumatera Selatan, dan juga Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dan yang sangat menarik juga, dari 24 ini hanya satu provinsi yang di PSU-kan, yaitu Provinsi Papua. Nah, ini akan kita bahas oleh ahli-ahlinya, yakni Pak Margarito Kamis, ahli hukum tata negara, ya, spesialis juga jadi pengamat dan konsultan pemilu dan pilkada. Kemudian Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SAFH, yang juga pakar hukum tata negara, nanti akan membahas dari sisi hukum, terutama dari kaitan dengan konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi keputusannya gimana. Saya mulai dulu dari Pak Margarito, terutama soal Serang, soal kalau boleh dikatakan ini bahasa gampangnya cawe-cawenya menteri untuk kemenangan istri, gimana? Ya kan itu berarti kalau dikerekakan dalam Undang-Undang Pilkada kan masuk pas dalam pasal 71 ayat 3 penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang atau menggunakan fasilitas yang ada pada pejabat untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon, dalam hal ini bininya sendiri gitu kan. Jadi kalau saya sih begini, implikasi dari putusan itu terhadap Menteri Desanya, kan terbukti dia menyalahgunakan wewenang atau terbukti dia menggunakan fasilitas jabatan yang ada padanya untuk menguntungkan bininya kan. Jadi peristiwa itu mau diapakan oleh Pak Presiden? Kan terbukti anak buahnya itu menyalahgunakan fasilitas untuk memberikan keuntungan kepada bininya. Tidak taat konstitusi dan tidak taat undang-undang. Sudah, pokoknya dia salah nih, terbukti perbuatannya itu menggunakan fasilitas, menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk memberikan keuntungan kepada bininya. Jadi udah terbukti nih penyalahgunaan wewenang atau penggunaan fasilitasnya udah terbukti itu. Mau diapain nih orang?
Bukan debatable lagi. Nggak bisa diperdebatkan lagi. Udah putusan. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, itu putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kan sistem itu memaksa kita untuk mengatakan itu benar. Ya. Titik. Jadi mau diapain itu orang? Walaupun abdesi ya, yang artinya lembaga yang dimanfaatkan oleh menteri ini kan abdesinya gitu kan. Iya, tapi kan abdesi dia memanfaatkan buktinya, dia memanfaatkan mereka kan. Abdesi mana mau tunduk sama dia kalau dia bukan menteri? Iya. Kalau sama Yani begini atau Margaret itu sama Intia begini, abdesi mana mau dengar sama kamu? Begitu kan dia kan beberapa waktu lalu kan katanya rame tuh kan, kawan itu mengeluarkan undangan pakai kop surat Kemendes dan segala macam, katanya ada apalah gitu, orang-orang pada datang kan, dan apapun perdebatannya itu, sekarang ini Mahkamah Konstitusi mengkualifikasi hukum dari atas tindakan dia itu sebagai hal yang salah. Itu dia. Jadi bukan soal batal dan batal. So harus dipikirkan sekarang ini Pak Presiden bilang apa dengan fakta ini gitu. Ini kan ada buah-buah nih terbukti menggunakan wewenangnya, menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan pada orang lain. Mau diapain ini orang? Selain dipecat apa lagi? Enggak, kita nggak bilang dipecat gitu ya. Ini kan teman Ustadz ya, kita Ustadz juga. Ini kan teman kita juga ini. Belum beralih ke Serang nih. Serang ini apa Yandri terutama mengklarifikasi istrinya itu Ratu itu menang 70% di situ. Kok dipersoalkan gitu? Kalau misalnya memang cawe-cawe kok sampai 70%? Di bahasa kalimatnya di media yang saya baca ini, di media online yang saya baca ini dari antara itu gimana kira-kira? Yang pertama tadi kan sudah menjadi fakta hukum yang dituangkan dalam putusan. Bahwa fakta hukum yang dituangkan dalam putusan dan rinci lagi disebutkan dalam putusan itu. Keterlibatannya di sini disebutkan seperti itu. Keterlibatan Yandri ini. Keterlibatan Yandri. Ya, kalau yang pertama kan persoalan hanya menggunakan kop surat. Kop surat dia sebagai menteri dalam rangka haul. Oh iya ibunya. Ibunya. Iya. Kan, yang kalau diundang-undang lah orang-orang tuh. Ya kita persoalkan kan. Ya, kita pernah bahas itu. Dulu kita persoalkan karena rame dia minta maaf. Iya. Dia kan nggak ada masalah, selesai. Iya. Dengan ada perminta maaf itu. Iya. Tapi ternyata kalau dalam rangkaian tindak pidana itu, tindakan ini berkelanjutan gitu loh. Tidak hanya sebatas di pengeluaran surat itu dalam rangka untuk hadir acara haul ibunya, tapi berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi di beberapa tempat. Dalam rangka untuk mengkonsolidasi tadi kepala-kepala desa itu dan hadir si Yandri ini. Dia hadir tentu tidak dapat dipisahkan dalam kedudukannya sebagai menteri. Itulah yang dikualifikasi itu ada penyalahgunaan kewenangan. Bahasa lainnya itu abuse of power seperti itu. Perolehan suara 70% bisa dinafikan ya dengan begitu, artinya jangankan 70%, mau 100% lebih pun dia mendapatkan angka 100% itu akibat dari penyalahgunaan kewenangan itu. Itulah yang dikualifikasikan dalam undang-undang pilkada itu perbuatan yang dilarang. Itu kan dalam konteks sehingga dia diulang kan? Diulang nih PSU dalam konteks istrinya tadi. Saya kenal juga, saya baca, ternyata bukan wakilnya ini. Saya kenal juga nih Najib Amas. Ini anak kita juga. Ini dari PKS ini. Jadi, dulu Cilegon ya. Beberapa kali jadi anggota DPRD dari partai tertentu di Cilegon itu. Sekarang kan dia naik menjadi wakil bupatinya si Ratu ini gitu. Nah, tindakan penyalahgunaan wewenang ya Ustaz ya, yang dilakukannya oleh si Yandri ini dianggap dalam konteks ranah undang-undang pilkada atau pemilu sudah diambil tindakan oleh Mahkamah Konstitusi. Apa wujud tindakannya itu? Itulah lakukan PSU itu. Nah, perkara kedua di luar ini tadi yang menarik, saya juga baru nih Pak Ustaz. Tadi saya hanya melihat sorotan saya itu hanya dalam konteks pilkada. Betul. Saya lupa dalam konteks si menterinya ini sendiri. Berarti terbukti itu. Ini kan udah disebut. Terbukti itu. Nah, sumpahnya Pak Prabowo itu
ini sumpah akan melaksanakan undang-undang dasar dan Undang-undang. undang-undang dengan selurus-lurusnya. Syariah ini. Ya seperti itu. Ya, ini kan tidak ada anak buahnya justru tidak Yang oleh hukum tindak tanduknya sudah dikualifikasi melawan hukum. melawan hukum. Nah, apa ini? Gitu loh. Betul. Kalau Pak Prabowo tidak mengambil tindakan tegas, artinya Pak Prabowo mentolerir. Gitu loh. Itu logika selanjutnya Pak Eri. Iya. Dia mentolerir Adanya bagaimana trust rakyat akan percaya apa yang diomongkan kemudian hari. Ya, cuma aja dia ngomong aja tuh anak buahnya melanggar hukum, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Ini dampaknya luar biasa loh. Ini kalau kaitannya dengan Kim itu kan bagian dari Kim juga kan, PAN dan Gerindra. Udah pokoknya jangan hitung pan, kapun, kayak apa nggak udah itu. Pokoknya tindakan anak buahnya yang menteri itu oleh pengadilan dianggap salah. Ada apa? Bukan menyalahgunakan Bodoh amat. kewenangan. Iya. Dia mau dari Tuhan, mau dari dunia mana, kayak mau dari mana. Pokoknya sekarang orang yang namanya menteri pedesaan itu begitu ya, tindak tanduknya dalam pilkada itu oleh pengadilan sudah diberi status hukumnya sebagai perbuatan yang salah. Apa Presiden? Kan gitu doang, itu sederhana begitu doang. Yang muter-muter sana sini, gampang nih. Masa bodoh Kimnya ya. Bodoh amat. Oke, kita beranjak ke Gitu. daerah lain ini. Ya, gimana Pak Margarito ini? Ada Banjarbaru yang menarik ini ya, 4 Lawang dan Kutai Kertanegara, mungkin bisa diulas. Nah ini kalau Banjarbaru ini benar-benar menarik. Kawan saya nih, adik saya itu satu periode Ustaz. Ya. Sama saya nih. Yang di mana? Kawan ini Banjarbaru? kan udah Banjarbaru. ya, kawan ini kan udah dibatalkan pencalonannya oleh KPU Ya. dengan alasan atau hal yang mengakibatkan dia dibatalkan. Menggunakan bansos lah. Macam-macam lah, menggunakan fasilitas negara juga. Ya, penyalahgunaan Kewenangan, wewenang. ya. Jadi diberhentikan. Dan Bapak itu terima. Ya. Menerima, mengikatkan diri pada putusan KPU itu. KPU dan Bawaslu. Dan Bawaslu kan ada rekomendasi Bawaslu baru KPU menerbitkan Mendiskualifikasi dia sebagai pasangan calon. Oh, iya. dan dia terima. Tapi begitu ada perkara di Mahkamah Konstitusi dia masuk dan diterima juga oleh Mahkamah Konstitusi. Hebatnya lagi sekarang dia dinyatakan berhak ikut. Karena itu bapak yang lawannya itu memang menang. Ini lucu juga ini. Karena kawan itu kan menang cuma 20% lebih dikit. Nah ini menang. Jadi kawan itu kira-kira kronologinya begini. 29 hari Kan kalau nggak salah menang itu 30 ya. walaupun 30 dia hari. Ya. dia kan ini Pak ini ini KPU nih. Dia sudah- Kasusnya ini kan dia sudah didiskualifikasi tidak ikut. Cuma Tapi- pokok persoalannya nama dia masih ada Ada Di surat suara, suara. gambarnya. Nah, Karena memang ya, KPU tidak ganti surat suara. Mengapa tidak ganti surat suara? Karena sudah mendekati hari coblos. Nggak mungkin lagi. Jadi KPU memang hanya buat pengumuman di TPS dan bla 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 bahwa pasangan calon pilkada kita ini cuma 1 orang. Begitu ya, tanpa mengganti surat suara sehingga Bapak itu punya gambar masih ada di surat suara. Kepilih orang ini. Menang. Hampir 70%. Yang ikut yang sah itu cuma 20 sekian persen gitu. Nah, Walaupun dia dianggap sebagai kota kosong tuh ya, dianggap. dan masa Nah, harusnya dianggap sebagai kota kosong. harusnya kan. Harusnya. Dan kalau kota kosong maka perolehan suara untuk dinyatakan sebagai pemenang itu harus 50% lebih. tidak memenuhi syarat juga. Jadi memenuhi syarat juga. Iya. Nah, oleh KPU dinyatakan dia menang. Iya. Tapi ada 2 hal yang berbeda kan. Orang ini sudah dibatalkan dan dia terima pembatalannya. Iya. Begitu ya. Orang ini maju sendiri. Nah, gambar masih ada tapi orang ini boleh dibilang maju sendiri gitu ya. Sialnya dia cuma dapat 20%, tidak sampai 50%. Lalu orang ini memperkarakan ini. Bawa ke Mahkamah Konstitusi terima. Bahkan putusannya seperti itu tuh. Nah, di situ menariknya. Padahal dia sendiri sudah menundukkan diri, mengikatkan diri pada putusan KPU. Dengan begitu kan sebenarnya dia menyatakan bahwa saya melepaskan hak saya. Ya. Tapi di sini Untuk konsekuensi. PSU. Ya. Tapi Mahkamah Konstitusi menganggap dia masih punya hak. Di situ lucunya. Lucu. Masih Di sah situ dia. kok apa nggak terlalu masuk akal. Enggak, maksudnya PSU-nya ini PSU yang melibatkan dia atau hanya Iya, tetap- melibatkan dia karena itu pinta kan. Kalau dia tidak diterima untuk ikut pilkada, ngapain dipesukan? Iya juga. Karena Atau satu. kalau bisa Iya. PSU tapi perlakukan
sebagai kota calon kosong. tunggal kota Iya. kosong begitu. Orang ini tidak ikut lagi. Mengapa dia tidak ikut lagi? Karena dia sudah mengakui putusan KPU. Jadi dia sudah melepaskan hak. Nah, dalam dianggap konteks itu. ini putusannya bagaimana, Ustaz? Tapi mau apa? Mahkamah Konstitusi sudah perintah dia. Dia ikut. Ikut PSU ini berarti betul. Berarti dia hidup lagi dong. Hidup lagi. Itu jadi Walaupun dia nggak minta hidup. Nah itu dia. Iya. Itu ya. Jadi Betul. Ya, Nah, itu. kalau dulu kan ada di TVRI itu rupa-rupa. rupa-rupa ya. Ini keputusan Mahkamah Iya, Konstitusi iya. itu termasuk rupa-rupa. Nah, Tapi ini- apa juga termasuk Ustadz ini hanya tidak bisa dilakukan oleh MK apa dulu? Ciptakan Tuhan doang. Pencipta Tuhan yang mau menciptakan manusia. Ciptakan Yang lain manusia suka-suka dia. suka terserah lah. Nah, dia udah terus kayak begini. Kamu apa? Iya, iya. Mau apa? Kamu tidak suka, kita tidak suka sampai habis kita menyelidak. Mau apa kamu? Nggak ada sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi putusan mereka ini. Jadi Dia tulisan anggap final and binding. final binding. Mau apa? Iya. Ya ada tulisannya kayak begini nih. Nah ini juga lucu juga nih. Itu yang 4 lawang. Ya. Jadi di sini ini ada 2 ini yang menarik ini. 4 4 lawang plus Kutai Kartanegara negara. Nah, beda. Nah, itu dia tuh. Putusannya beda-beda. Nah, kan? betul. Oke, coba kita Jadi- bahas dulu nih. 4 lawang. 4 lawang. 4 lawang. 4 lawang itu kan Ustadz ini punya kawan juga sebenarnya. Iya. Panjang nih hubungan saya ini. Itu dia tuh kawan itu. Mister Nah, Yungci namanya. kawan itu yang sekarang dia yang permohonannya dikabulkan itu kan dia pernah jadi bupati. Sudah 2 periode, masih 2 periode sebenarnya. Tapi di periode yang kedua kawan itu ketangkap karena ada satu kasus di Mahkamah Konstitusi juga. Iya, iya. Oke. Nah, Kasus itu saya lebih kurang 8 tahun yang lalu. ya. Jadi kalau misalnya dia dianggap di sini berhentinya, maka memang dia belum sampai 2 tahun. Dia belum 2 tahun gitu ya. Tapi kalau dianggap di sini berhentinya, dia udah 2 tahun 6 bulan. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Kalau lebih dari setengah, Jalan. cocoklah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap 2 periode. satu periode itu seseorang sudah menjabat baik sebagai pejabat sementara maupun sebagai pejabat tetap yang total lebih dari 2,5 tahun. 2,6. Jadi Anda begitu Anda ini bupati kena kasus, ya kan ditahan sebentar tuh, tapi belum diberhentikan. Wakil Anda jadi pejabat sementara. Iya. Habis itu satu waktu Anda setelah putusan Mahkamah Konstitusi Udah berkekuatan hukum tetap. wakilnya kan diangkat jadi bupati tetap tuh, bupati tetap. Kalau sementara dan tetap itu digabung lebih dari 2,6, maka Satu satu periode. periode tidak bisa masuk. Iya. Kawan tadi itu kan dia diberhentikan tetap di sini. Tapi kalau kita ikut cara berpikir Mahkamah Konstitusi kan dia itu dari sini. Iya. Harus Oh, dihitung ya, semua. harusnya dari situ. Iya. Dari situ kan. Sementaranya dihitung. Sementaranya dihitung. Jadi kalau sementaranya dihitung start dari sini. Kalau start dari sini memang yang menang itu belum sampai 2,5 tahun. Begitu itu. Nah, dia kabulkan tuh. Nah, sialnya ini kontroversi juga ini. Di Kutai Kartanegara kan begitu juga itu. Sama juga itu. Beliau yang sekarang ini incumbent itu kan dia dulu meneruskan ente punya Soeharto. Iya, kita dulu sempat kita persoalkan. Nah, Kita itu tuh. asumsi kita dia udah Dua melampaui, tidak boleh Iya. lagi. Sudah 2 Kan periode. dia itu mengganti bupati yang kena kasus juga gitu kan. Jadi sempat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi minta gua ini jabatan ini sementara ini hitung apa enggak? Pokoknya Mahkamah Konstitusi bilang sementara dan tetap pokoknya satu periode. Kalau 2,6 bulan satu periode. Kata cara berpikir Mahkamah, kau mau sementara dan tetap itu kalau digabung lebih dari 2,6 satu periode. Kan? Nah kalau begitu kan sementara dari sini nih. Dari awal. Dari awal ini kan. Nah, makanya yang Kutai yang 4 lawang itu dari sini kan. Nah, saya mau sampai 2 tahun, masuk saya. Nah, begitu itu. Di sisi yang lain, nah dan itu benar tuh. Mahkamah Konstitusi begitu juga dari sini. Oh iya betul. Mahkamah Konstitusi yang Kutai katakan itu dari sini. 4 lawang tidak. 4 tahun, 4 tahun juga sama Di sini, itu dari ya, sini yang- juga. oh, yang- Di sini juga. Ya, yang ini di sini. Di sini. Ya. Dua-dua sama ini. Ya. Cuma ini digabung kan? Iya. Ini kan digabung ini. Nah kalau ini lucu nih. Kalau dia tidak gabung,
maka hitungkan dari sini nih. Kurang. Dari Kurang. tetapnya. Kurang dari 2,5. Itu berarti Bapak yang di sana, Bisa. Kutai Kartanegara, bisa. Hmm. Begitu. Tapi kalau hitung dari sini, Kutai Kartanegara nggak bisa. Beda-beda begitu. Silakannya di 4 lawang dihitung dari sini. Ya. Jadi ada dua hal yang sama diperlakukan dengan cara yang berbeda. Dengan hukum yang berbeda. Satu hal hukum yang sama, satu hal yang sama, Peristiwa yang sama. satu peristiwa yang sama, diberlakukan dua hukum yang berbeda. Ini maknanya. Padahal dalam doktrin hukum, ilmu hukum itu, hal yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama. Hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ini hal yang sama diperlakukan cara yang berbeda. Hukum untuk dua hal yang sama ini berbeda. Berbeda. Begitu itu. Ini kalau ini udah binding dan apa? Tapi final juga. Final juga. Jadi sudah. Jadi udahlah. Gitu itu. Itu kan memang problem juga. Itu problem juga karena Problem itu ketatanegaraan kita memang keputusan Mahkamah Konstitusi kan itu final. tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dicek. Cek lagi. Cek lagi. Tidak ada banding, tidak ada kasasi, Memang tidak ada peninjauan banyak kembali. masalah. Makanya saya sering Ustaz, mungkin sudah saatnya juga kita mengevaluasi. Kita cek total lagi di barang ini. Barang ini bagaimana sih hakikatnya? Kalau saya lebih ini Ustaz ya, agak berbeda lah dengan mungkin dengan kawan-kawan yang pemuja MK ini. Kalau saya dilikuidasi MK ini, jadikan kamar saja di Mahkamah Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, begitu ya. Jadi sudah- Kan memang gagasan awal itu. cuma Gagasan awal itu. Di tengah perjalanan, di ujung, di perjalanan lembaga dibelokin. sendiri gitu loh. Gitu itu. Ada macam-macam pada waktu itu ya, tuh. ya. Golkar itu si siapa tuh? Ente punya kawan yang dari Bandung tuh. Iya. Siapa tuh? Oh itu kencang gitu. Waktu perdebatan mengenai Mahkamah Konstitusi di BPR pada waktu itu gitu ya. Ini siapa? Agung Gunanjar. Agung Gunanjar Sudarsa. Kencang dia bicara mengenai satu kamar di Mahkamah Konstitusi untuk di Mahkamah Agung untuk Mahkamah Konstitusi ini. Tidak perlu bikin badan tersendiri. Gitu. Hamdan juga begitu. Walaupun di ujung Hamdan bilang juga kalau nggak salah gitu. Gitu. Golkar itu kencang gitu. Kencang betul soal ini. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menjadi badan tersendiri, tidak perlu jadi peradilan tersendiri. Mahkamah Konstitusi cukup menjadi satu bagian, satu kamar di Kan dua mereka menjadi contoh itu kan, satu di Amerika, satu di Prancis. Ya. Kita ini kan mau nyontoh Prancis. Ya. Prancis dan Hungaria. Kalau Prancis kan Hungaria. tidak judicial. Oh, tidak judicial. Hungaria. Hungaria. Ya, Hungaria asli ya betul-betul. Ini kan ide Kelsen nih. Ya. Kita ambil ide Kelsen ini. Padahal ide ini juga ditolak dulu oleh Carl Schmitt. Carl Schmitt bilang enggak, yang penjaga konstitusi itu presiden, bukan Anda. Iya. Begitu, dan Anda juga satu waktu main politik. Dan iya memang. Faktanya memang mereka main politik. Di Amerika itu main politik, hakim-hakim itu politik. Karena kalau saya presiden, kalau beliau ini presiden Republik, dia cari teman-temannya yang Republik itu jadi hakim konstitusi. Pikirannya pikiran Republik, haluan politiknya haluan politik, dan hakim konstitusi. Kalau dia Demokrat yang jadi. Begitu. Jadi ini menarik. Yang paling penting dari segi hukum itu adalah ada dua hal yang sama diberlakukan hukum yang berbeda. Itu jadi masalah dalam segi doktrin hukum. Karena itu saya memang asal tahu ini ada problem gitu ya. Saya bilang sudahlah. Kalau waktu itu gitu karena saya kebetulan saksi ahli ini. Jadi saya bilang ahlinya di Lawang, 4 Lawang. 4 Lawang. Ya. Di Yungci. Ya di Yungci itu. Kan saya bilang begini, udahlah, yang putusan Mahkamah Konstitusi itu berlakukan saja untuk yang di Kutai karena dia judicial review. Yang kan tidak judicial review kan, dia tidak ragu dengan jadi jangan diberlakukan ke dia. Itu pemecahan jalan tengah yang saya tawarkan pada waktu itu. Jadi batasi daya jangkau, kekuatan daya ikatnya itu dibatasi jangkauannya. Kok MK bisa nggak konsisten gitu ya? Ya, saya bilang mau apa? Konsisten kan bukan soal hukum gitu ya, tapi itu soal perilaku gitu. Sikap gitu. Itu soal sikap gitu. Sama Jangan kayak ke warung Padang, salero. jadi apa? Tapi kita belum baca seluruh pertimbangannya. ya. Yang penting kan lihat pertimbangan dan pendapat mahkamah ya. Pertimbangannya yang penting. Putusan itu menjadi tidak berarti kalau tidak ada pertimbangan. Karena kita mengerti putusan. Kenapa dia sampai di sini? Oh begini loh jalannya. Reasonnya itu kita tahu. Tidak mungkin dia tidak. Sama juga kita kan belum membaca juga keputusannya Banjarbaru ini. Banjarbaru ini apa reasonnya gitu ya? Karena sehingga dia menghilangkan hak konstitusional yang di Ustaz, ente ingat ini mirip-mirip dengan yang
Patlawan plus ya Patlawan ini mirip-mirip dengan kawan kita yang DPD Lampung. Oh ya. Yang dulu ketua DPD terus kena kasus juga itu. Ya. Siapa namanya ketua DPD? Pernah Irman Gusman. Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Ya. Irman Gusman kan pernah Oh ya, ditolak itu kan. lebih. Nah, coba kalau Irman Gusman Ditolak sama ini KPU, tapi dia banding. Dia perkara ketun. Nah, dia nggak ikut di dalam putaran pertama. Dia nggak ikut. Anggota DPD namanya nggak ada. Ada. Dia gugat itun. Tuh. Masuk. Menang sampai Putusan Mahkamah Mahkamah Agung. Konstitusi dikabulkan, dia menjadi peserta. Iya, tapi kan begini, kalau Irman Gusman itu menarik dan dia dianggap punya hak. Karena Punya apa? haknya, ya. Ketika dipotong oleh Mahkamah Konstitusi, oleh KPU, dia challenge, bahkan sampai ke Mahkamah Agung dan dia terus menang. Dia minta challenge itu minta agar dia disertakan dalam Menjadi peserta. pemilu kemarin itu, tapi KPU tidak pernah mau. Nah, pas di sengketa pileg kemarin, dia maju sebagai pihak dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu Kan logis. dia mempertahankan Dia punya hak, haknya. konkret Gitu. itu. Ya, Konkret itu dia sangkal semua putusan Mahkamah, putusan KPU. Tapi kalau kawan yang Banjarbaru, dia terima itu putusan KPU. Terima KPU, itu artinya ya dia mengakui keabsahan putusan KPU itu dia mengikatkan Mungkin hakim panel kan panelnya ini mungkin dia ada dialog imajiner, mungkin lagi tidur mimpi. Tegur ini Ustaz. Kalian kok menghilangkan hak? Orang gini. Gitu. Jadi masuk. Jadi ini menarik ini. Betul. Jadi ada orang tidak menuntut haknya, dia sudah Dikasih haknya. sudah melepaskan haknya dikasih. Ada orang yang menuntut haknya nggak dikasih. Nah itu. Nggak konsisten. Nah dalam ini menarik. Itu rupa-rupa namanya. Rupa-rupa. Ini menarik ini ya. Banjar, Serang, sama Banggai. Banggai apa Banggai? Banggai sabar juga. Banggai itu kan Banggai masuk ya? Banggai masuk juga ulang. Banggai masuk. Walaupun pada waktu itu kalau saya batal untuk diskualifikasi itu. Kalau saya artinya. Kenapa Bang? Kenapa? Kan saya bilang kawan itu lagi berapa hari? Oh Kabupaten Banggai ini Masuk, perkara nomor 17 nih. Ya sudah pokoknya mas. 71 ya betul. Ulang kan itu. Karena incumbentnya. Banggai ini di provinsi? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Itu dia incumbent menggunakan bikin peraturan bupati yang temanya ya nomenklaturnya itu menyerahkan sebagian kewenangannya kepada ya ini yang kecamat-camat. Camat-camat. Duit juga dalam sidang itu terbukti turun, kawan itu juga turun juga. Iya. Tapi tidak didiskualifikasi Oleh KPU. Tidak oleh MK kan? Ini PSU aja nih. Iya makanya MK kan dia sudah menang itu. Iya. Jadi kalau saya itu dia diskualifikasi bukan PSU. Bukan PSU. Karena ini mirip-mirip kan di Serang itu. Ya sama. Sama. Iya. Oke, jadi ada PSU. Dan ini malah dia main langsung. Kalau yang di Serang kan suaminya, abdesinya gitu ya. Melalui ada perangkat. Ada perangkatnya. Dia tidak main langsung. Ini langsung tidak ada dia incumbent. menggunakan. Kalau ini incumbentnya sendiri begitu gitu ya. Jadi itu saya nggak ngerti benar-benar gimana ya ini apa cara jalan. Mungkin saja akan hakim mengatakan itu tidak terbukti. Tapi kalau saya lihat bukti-bukti pada waktu itu susah juga. Ada orang dia bilang kok kami 2 tahun. Nah kalau begitu PSU-nya terbukti apa? Nah itu dia. Iya kan dong. Terbukti apa itu? Persoalan hukumnya apa nih? Persoalan hukumnya apa itu? Apa yang mengakibatkan menjadi PSU? Nah, katanya ada di 2 kabupaten, 2 kecamatan, terbukti penyalahgunaan bla 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 bla. Nah, itu kan penyalahgunaan. Nah, itu dia itu. Kan menggunakan pokok yang sama kan? Sama itu. Keputusan yang sama kan? Iya. Dia mengeluarkan produk itu, Iya. itulah produk itulah Iya. yang digunakan kan? Iya. Artinya Iya. kalau 2 saja sudah terbukti, artinya Sudah. keputusan itu sudah menimbulkan akibat hukum. Yang penting ada kan ada terbukti itu, bukan soal banyak dan tidak banyak gitu kan, terbukti titik begitu. Begini, Ustaz, kalau Mas Umi ini kan terkenal. Kalau lihat sejarah Mas Umi, ya partai Mas Umi ini partai yang dulu Daniel Lev bilang, begitu tahun 66 itu Mas Umi tidak diberi hak untuk hidup lagi. Apa kata Daniel Lev? Pak Harto tidak punya lawan tanding, ini pemerintahan pasti jadi otoriter. Ya, otoriter. Karena Mas Sumi itu di dalam perjalanan sejarah itu dikenal sebagai partai yang kuat sekali pro konstitusionalisme, pro transparansi, pro akuntabilitas, pro akuntabilitas, pro transparansi, pro responsibilitas. Itu Mas Sumi dalam sejarah
kalau kita lihat dari segi perspektif pemikiran konstitusionalisme gitu. Dan itu diakui oleh Daniel Leff, seorang Indonesianis dari Amerika Serikat. Itulah akibatnya dengan tidak merehabilitasi. Itu dia. Sehingga dia bisa leluasa. Dia leluasa karena dia tidak punya lawan tanding. Tidak Bung Karno tidak ada lawan tanding bereaksi gitu. Ya. Nah, itu yang membuat itu juga Ustaz, sehingga kalau kita mau lihat ya, kenapa kekuasaan itu memusat kepada Bung Karno? Ya karena tidak ada lawan tanding. Sejak Masumi dipaksa membubarkan diri tahun 60. 60. Tentang tahun 60 sampai 65 itu kekuasaan itu ada di tangan udah terkonsentrasi kan. Nah, jadi bagi saya soal terbesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah penyalahgunaan atau penggunaan wewenang di luar tujuannya. Itu yang mesti kita cegah. Karena itu terbukti dalam sejarah Republik kita ini sebagai masalah terbesar dari dalam berpemerintahan atau dalam bernegara. Urusan negara itu kan urusan salah gunakan wewenang atau menggunakan wewenang untuk kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini tidak boleh dianggap sebagai hal remeh, harus dipandang sebagai hal berat. Ini fundamental. Jadi karena itu fundamental, jangan Anda lihat soal banyak sedikit. Pokoknya ada penyalahgunaan langsung gitu ya. Gorok. Kalau saya gorok. Begitu itu. Tapi itulah. Kita tidak Jadi tidak dalam konteks kuantitas. Kualitas. Konteks kualitasnya. Sedikit saja penyalahgunaan diskualifikasi. Biar tobat ini orang nih. Akan datang gitu kan. Dan Mahkamah Konstitusi betul-betul ya dalam sudahlah, tidak usah bicara mengenai the guardian of the constitution dan segala macam gitu deh. Kita bicara aja lah, Anda menjadi bagian dari usaha bangsa ini mempromosikan akuntabilitas. Anda menjadi bagian dari bangsa ini untuk menjaga negara hukum yang demokratik, menjaga negara hukum yang konstitusional ya. Konstitusional. Itu aja. Tidak usah macam-macam yang citra ini, citra nggak usah lah tuh. Nggak usah lah, cukup itu. Tapi kalau begini, tadi coba lihat tadi. Empat lawan dan Kutai Kartanegara itu mirip-mirip sama, boleh dibilang sama dalam banyak aspek, tapi hukumnya berbeda. Begitu. Serang dan Banggai tampaknya sama dalam substansi begitu, tapi hukumnya berbeda. Begitu ya. Di lembaga yang sama. Di lembaga yang sama. Oke, kalau misalnya kita lihat satu persatu kasus yang 24 daerah ini dengan PSU-nya ini pasti kembali kepada MK. MK di situ ada sisi plus minusnya kan, ada tidak konsistennya, minusnya gitu. Tapi dari sisi ketegasan, dari sisi ini kelihatannya memang kita harus ya ancungkan jempol juga kalau mereka betul-betul dengan pertimbangan MK itu wajib menjalankan PSU. Oh enggak begini bos, gitu. Ini putusan Mahkamah Konstitusi ini kalau sudah turun ke bawah kan ditulis dalam amar tuh perintah laksanakan, tidak ada syarat untuk tidak laksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Itu kan jadi hukum tuh. Final ya. Final. Jadi mesti laksanakan. Ada tidak ada. Yang penting itu dalam putusan mahkamah apapun itu adalah reasonnya. Pertimbangan hukum. Ya, reasonnya itu. Reasonnya. Pertimbangan hukum itu masuk akal apa enggak? Masuk akal dari segi penalaran gitu ya. Itu masuk akal apa enggak? Nah, kita belum tahu nih, tapi sepintas lalu kita lihat, loh, kok ini mirip-mirip kok begini hukumnya? Nah, itu. Nah, itu yang. Oke. Yang jadi soal. Di Kompas Minggu, ada teka-teki serupa tapi tak sama. Oh dulu. Ya. Ini juga sama ini. Jadi jangan terlalu ini. Iya. Terlalu serius dia menghadapi ini. Enggak. Margarito ini terlalu serius menghadapi MK. Kalau saya udah nggak serius-serius lagi. Orang di sana bercanda, masa kita serius? Itu dia juga. Tapi kan apa ya? Lucu aja ini gitu. Banyak yang lucu. Lucu gitu. Betul. Dulu kerja. Ada juga Ustadz yang lucu-lucu ini. Jadi Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, Rizal Ramli, semua DPD, semua kita menggugat presidensial threshold ditolak ya. Tolak. Hamba Allah, mahasiswa Jogja. Ada 2 orang. Datang. Langsung cut off. Iya. Tidak boleh ada. Walaupun kita senang. Iya, kita senang. Senang sekali dong. Tapi aneh aja gitu. Iya, kayak gitu. 57 permohonan presiden soal itu dinyatakan konstitusional. Tolak semua. 48. Ya itu tadi makhluk Tuhan 2 orang itu maju, lolos. Dia amal jariahnya tinggi itu. Jadi putusan itu kita diskusikan di Metro pada waktu itu ya. Saya bilang ini aneh juga tuh, 57 masuk laut semua. Yang satu terakhir
oke, yang dengan alasan ini sekarang ada kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat, dinamika ini. Siapa yang kemarin 50 itu bukan dinamika? Yang kemarin itu bukan rakyat. Itu argumentasi kita buat sebagian itu dijadikan pertimbangan hukuman. Hakimnya sama lagi ya? Hakim sama. Enggak, mungkin ada yang berbeda gitu. Enggak. Waktu itu si Guntur belum ada loh. Guntur belum ada. Si Mansur juga kalau nggak salah jadi Mahkamah Agung. Tapi kan memang yang konsisten itu kan 2 hakim ya. Saldi. Sama iya. Iya, Saldi. Sama Eni kalau nggak salah ya. Sama Eni kalau nggak salah ya. Eni, dua-dua itu mau gorok. Ketua sekarang. Bukan. Ketuanya sekarang juga konsisten kan? Itu bolak-balik dia. Bolak-balik 2 kali. Oh iya. Tergantung. Dia setuju dengan ini paman. Sebagai paman dia setuju. Sebagai ketua MK dia nggak setuju. Oke. Waktu kita terbatas ini. Jadi kita nanti akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Sekarang ini tadi udah kita dengar ulasannya luar biasa dari Pak Margarito dan Pak Ahmad Yani tentang PSU yang akan. Ustadz Margarito kalau dia MK dia agak tegang. Agak serius. Ini santai ya, sampai ketawa-ketawa. Kita, kalau saya santai aja nggak keputusan. Karena dia juga ngalamin ulang-ulang kan. Oh iya dong. Orang hakim kok Mahkamah Konstitusinya ada 1 Guntur itu. Kita nggak tahu kapan dia jadi hakimnya. Ngantar surat sekonyong-konyong jadi hakim. Sore lagi. Sore. Tapi kalau asal bagus ya. Tuh dia ikut fit and proper. Gitu. Walaupun berbeda zamannya saya. Zaman saya kita dulu hanya mengatakan oke atau tidak. Yang menguji itu Dewan Pakar, termasuk sekretaris Dewan Pakarnya itu Dewan Ahli dulu kan, Saldi Isra. Saldi Isra itu. Refli masuk dulu ya? Enggak, Refli nggak masuk. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Margarito juga. Kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.